Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Statistiknya mengejutkan dan minim kontribusi. Rafael Struijk kembali disorot. Layakkah masih bela Timnas Indonesia? Emil Audero tiba-tiba jadi kiper paling senior Timnas Indonesia. Apa artinya untuk laga kontra Cina? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Nama Rafael Struijk kembali menjadi sorotan tajam. Menjelang laga penting Timnas Indonesia, gelombang kritik kembali mengarah padanya, bukan karena cedera atau perilaku buruk di luar lapangan, melainkan karena performanya yang dinilai jauh dari kata ideal. Statistik pemain berdarah Belanda ini menjadi bahan pertimbangan besar. Benarkah Struijk masih pantas membela skuad Garuda? Penyerang muda ini memang sempat dielu-elukan sebagai prospek masa depan saat pertama kali dinaturalisasi. Gayanya yang lincah, mobilitas tinggi, dan keberaniannya dalam melakukan penetrasi membuat publik sempat menaruh harapan besar. Namun setelah beberapa kali tampil bersama timnas senior, penampilan Struijk justru stagnan, bahkan cenderung mengecewakan. Statistik menjadi sorotan utama dari kritik ini. Dalam 10 pertandingan terakhirnya bersama timnas Indonesia, Struijk belum menyumbangkan satupun gol maupun assist. Padahal ia kerap mendapat menit bermain, bahkan dipercaya tampil sejak menit awal di beberapa laga besar. Ketika rekan-rekan setimnya seperti Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen menunjukkan perkembangan signifikan, Struijk justru terkesan jalan di tempat. Kritik pun datang bukan hanya dari netizen, tapi juga dari pengamat dan analis sepak bola tanah air. Mereka menilai kontribusi Struijk sangat minim sebagai pemain depan. Ketika ekspektasi publik adalah gol, assist, atau paling tidak ancaman nyata di kotak penalti, Struijk justru lebih sering terlihat kehilangan bola, kalah duel, atau gagal mengeksekusi peluang. Pertanyaan pun mencuat, mengapa pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, masih memberi tempat bagi pemain dengan performa seburuk itu? Apalagi, di level klub pun Struijk tidak tampil meyakinkan. Sejak bergabung dengan Brisbane Roar, menit bermainnya sangat terbatas. Ia lebih sering duduk di bangku cadangan daripada berada di lapangan. Bahkan hingga musim berakhir, kontribusi Struijk di A-League sangat minim, tanpa gol dan tanpa assist. Statistik ini tentu menciptakan tanda tanya besar, mengingat ia bersaing dengan banyak pemain lokal maupun naturalisasi lain yang secara performa jauh lebih unggul. Di tengah situasi ini, banyak yang merasa bahwa tempat Struijk di timnas seharusnya dievaluasi. Masih banyak pemain lain yang tampil baik di liga domestik maupun luar negeri dan bisa diberi kesempatan membela Garuda. Pemain seperti Beckham Putra, Malik Rizaldi, atau bahkan debutan pemain muda lainnya dinilai bisa memberikan kontribusi lebih nyata daripada Struijk. Isu keadilan dalam pemilihan pemain pun ikut mengemuka. Ketika pemain-pemain lokal harus berjuang mati-matian dan mencetak banyak gol untuk bisa mendapat satu panggilan, Rafael Struijk justru dianggap terlalu mudah masuk ke dalam skuad. Padahal kontribusinya di lapangan nyaris tak terlihat. Kritik ini tentu bukan tanpa dasar. Di level timnas, tekanan dan ekspektasi sangat tinggi. Tidak cukup hanya dengan semangat dan kerja keras. Pemain di lini depan harus bisa menunjukkan kualitas, baik dalam menciptakan peluang maupun mencetak gol. Jika itu tak kunjung dilakukan, maka wajar jika publik mempertanyakan kelayakan Struijk. Kini, beban besar ada di pundak sang pemain. Jika masih dipercaya tampil dalam laga-laga sisa di kualifikasi Piala Dunia, Struijk harus membuktikan dirinya. Tidak cukup hanya berlari atau mengancam, ia harus bisa mencetak gol atau membuat kontribusi nyata. Sebab, waktu pembuktian tidak selamanya tersedia. Dan jika Patrick Kluivert tetap memaksakan Struijk tanpa dasar performa, maka pelatih pun tak luput dari kritik. Karena pada akhirnya, hasil di lapanganlah yang bicara. Jika Struijk kembali tampil tanpa kontribusi, kritik publik hanya akan makin deras. Dan bisa jadi, tempatnya di timnas akan tergeser oleh pemain lain yang lebih siap dan lebih tajam. Emil Audero tiba-tiba jadi kiper paling senior Timnas Indonesia. Apa artinya untuk laga kontra Cina? Tanpa banyak yang menyadari, Emil Audero kini justru memegang status sebagai penjaga gawang paling senior di skuad Timnas Indonesia jelang laga hidup mati melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.
Padahal usianya baru 27 tahun, tergolong muda untuk standar penjaga gawang dunia. Tapi di antara 3 nama yang dipanggil Patrick Kluivert ke dalam skuad, Emil adalah yang paling matang, baik dari sisi usia, pengalaman, hingga jam terbang di level tertinggi sepak bola Eropa. Langkah ini mencerminkan transformasi besar yang sedang berlangsung di sektor penjaga gawang Garuda. Dalam daftar resmi, Timnas Indonesia hanya membawa Emil Audero, Hernando Ari, Reza Arya Pratama dan nama lain seperti Nadeo Argawinata yang dipanggil akan memperebutkan ke skuad inti untuk lawatan ke Cina dan Jepang. Dengan komposisi seperti ini, Emil menjadi satu-satunya kiper yang punya latar belakang kompetisi elit Eropa dan otomatis menjadi tumpuan utama di bawah Mistar. Ini menjadi ironi menarik. Beberapa tahun lalu, Timnas Indonesia masih sangat bergantung pada kiper lokal dengan pengalaman minim. Kini, pergeseran itu terjadi. Kehadiran Emil bukan hanya menambah kedalaman skuad, tapi juga menghadirkan level standar baru dalam posisi yang selama ini dianggap rawan. Emil bukan hanya kiper bagus, tapi juga sudah kenyang pengalaman di Serie A bersama klub-klub seperti Sampdoria dan Inter Milan. Memang, di musim terakhirnya di Inter, Emil jarang mendapatkan menit bermain. Tapi itu tak menutupi fakta bahwa dia pernah jadi kiper utama di klub Serie A dan sempat dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa lainnya. Kini, dia memilih untuk mengabdikan diri kepada Merah Putih dan langsung dipercaya masuk skuad utama dalam momen-momen krusial. Tentu keputusan Patrick Kluivert ini tidak asal tunjuk. Dalam laga besar seperti melawan Cina, yang dikenal punya serangan cepat dan tekanan tinggi, pengalaman Emil akan sangat dibutuhkan. Laga nanti dipastikan akan penuh tekanan, dan Timnas Indonesia tak boleh lengah sedikit pun. Disinilah, Emil diharapkan bisa jadi jangkar terakhir yang memberi rasa aman bagi seluruh tim. Tapi peran Emil tak hanya soal penyelamatan bola. Ia juga diharapkan menjadi pemimpin dari belakang. Di lini pertahanan, Timnas Indonesia kini banyak dihuni oleh nama-nama muda seperti Justin Hubner, Jai Itzes, hingga Rizky Ridho. Mereka punya kualitas, tapi secara pengalaman, belum bisa menyamai Emil yang sudah belasan tahun mengasah kemampuan di atmosfer sepak bola Eropa. Emil harus bisa membangun komunikasi yang solid dengan para bek di depannya. Dia harus cepat beradaptasi, memahami bahasa permainan Garuda, serta membangun chemistry yang kokoh. Dalam waktu singkat, ia harus menjelma jadi pemimpin sejati, sosok yang bisa memimpin tanpa harus berteriak, cukup dengan ketenangan dan kepercayaan diri yang menular. Tentu, tantangan itu tak ringan. Emil baru bergabung dan belum banyak mencatatkan menit bermain bersama Timnas. Sementara di sisi lain, pesaingnya seperti Hernando dan Reza Arya tetap punya rekam jejak yang layak dipertimbangkan. Hernando dikenal punya refleks cepat dan sudah beberapa kali jadi penyelamat Indonesia di momen penting. Sementara Reza, meski lebih muda, menunjukkan perkembangan signifikan bersama PSM Makassar dan tampil percaya diri di berbagai pertandingan domestik. Namun dari semua aspek, baik kualitas teknis, pengalaman menghadapi tekanan, hingga kemampuan memimpin pertahanan, Emil Audero tetap berada satu level di atas. Ia terbiasa bermain di stadion penuh tekanan, menghadapi striker-striker terbaik dunia, dan tahu bagaimana cara membaca permainan dalam situasi genting. Kini, pertanyaannya tinggal satu. Apakah Patrick Kluivert akan benar-benar mempercayakan posisi utama di bawah Mistar kepada Emil Audero? Ataukah ia justru memilih nama lokal yang lebih lama beradaptasi dengan ritme timnas? Keputusan ini akan sangat menentukan, karena laga melawan Cina bukan sekadar soal 3 poin. Ini tentang harapan jutaan rakyat Indonesia untuk bisa melihat Garuda terbang ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jika Emil diberi kepercayaan, maka ini saatnya membuktikan bahwa dirinya tak datang hanya untuk sekadar jadi simbol naturalisasi. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya bisa berdiri tegak di bawah Mistar, menjadi tembok yang kokoh, dan menjadi bagian penting dari sejarah baru Timnas Indonesia. Dan bila ia sukses, bukan tak mungkin Emil Audero akan menjadi legenda baru yang dikenang sebagai benteng pertama Garuda dalam perjalanan besar menuju panggung dunia. Kini semua tergantung pada satu hal. Seberapa siap Emil menjawab tantangan yang datang, dan seberapa besar kepercayaan Kluivert untuk menempatkannya sebagai pahlawan terakhir di bawah Mistar gawang. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.